Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Yulianto melakukan evaluasi terhadap kinerja tim penyidik perkara tindak pidana korupsi dalam pengalihan tanah milik pemerintah Kota Kupang. Dalam evaluasi tersebut, para penyidik menyampaikan perkembangan terkini mengenai proses penyidikan, baik terhadap proses penyitaan beberapa bidang tanah seluas kurang lebih 17.000 hektar yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, serta mengenai pemeriksaan ahli keuangan negara. Sebagaimana biasa yang kita lakukan hari ini adalah evaluasi yang keempat terkait dengan penyidikan kita terkait dengan tanah yang di Kelapa Lima. Ya, silakan Ketua Tim Pak Robert untuk menyampaikan. Baik Pak, terima kasih Bapak Kejati dan Hormati Pak Aspitus, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kami sebagai Ketua Tim melaporkan bahwa terkait dengan penyidikan tindak pidana korupsi pengalihan aset tanah milik Pemda, sampai dengan saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan saksi sekitar hampir 40, semua penerima sudah hampir kami periksa, dan kami juga sudah melakukan penyitaan dimaksud antara dalam penyitaan dokumen-dokumen termasuk sertifikat hak milik dan dokumen lain. Dan pada hari ini dapat kami laporkan Bapak, hari ini kami telah memeriksa juga 5 orang penerima. Selain melakukan pemeriksaan terhadap saksi, hari ini kami juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap ahli keuangan negara dilakukan oleh Pak Roy. Dan pada saat yang sama, hari ini juga tim melakukan penyitaan terhadap objek fisik tanah yang terletak di Kelurahan Kelapa. Seperti yang dilakukan bahwa pada saat melakukan penyitaan, kami melakukan penyitaan sebanyak 40 bidang tanah Bapak, dengan luas 17.000 meter persegi, 17.000 lebih meter persegi. Nah, pada saat kami turun ke lapangan, di situ kami dibantu oleh BPN Kota untuk menentukan titik-titik koordinat Bapak. Kemudian juga disaksikan oleh Lurah Kelapa Lima dan juga bagian dari Data Pem Kota Kupang. Kalau untuk bidang-bidangnya itu Bapak, per bidangnya itu rata-rata di antara mulai dari 400 meter persegi sampai 600. Nah, terimanya harganya 200.000 yang saya lihat. Berdasarkan dokumen yang kami dapat selama penyidikan itu, ketika mereka menerima kapling, mereka hanya memberikan kepada negara 200.000 per bidang. Ya. Ini catatan buat Pak Aspitus, buat para koordinator, terutama Ketua Tim yang mengendalikan perkara ini. Keadilan itu ada di hati. Keadilan itu tidak bisa dicapai di buku-buku teori, tidak ada. Anda bisa bayangkan, luasan 400 sampai 600 meter hanya bayar 200.000, ya kan? Kalau Anda nanti memeriksa mereka, pertanyakan dengan nuraninya, bagaimana tanah yang per meternya 10 juta, tapi 600 meter, 400 meter hanya dibayar 200.000, ya. Dan ini sekali lagi saya tekankan kepada kalian, coba bayangkan, ini kan tindakan yang luar biasa, mencederai rasa keadilan, ya. Jadi saya minta kepada saudara sekalian, tegakkan keadilan, karena kita adalah orang ITT. Kita harus bisa kembalikan kerugian negara sebesar-besarnya. Kalau saya dengar pasaran tanah saat ini antara 7 sampai 10 juta. Kalau 17.000 itu saudara kembalikan semua, berarti kita sudah menyelamatkan aset negara sebanyak kurang lebih 140 miliar. Ini luar biasa. Ayo kita semangat untuk itu. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap ahli keuangan negara. Pemeriksaan dilakukan oleh mantan penyidik KPK Roy Riyadi yang saat ini telah bertugas di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Pada intinya dalam pendapat yang beliau tuangkan dalam berita acara pemeriksaan tadi, bahwasanya penunjukan tanah kapling ke beberapa pejabat yang ada di Pemkot Kupang itu merupakan tanah milik negara, artinya itu kekayaan negara, milik negara atau milik daerah, sehingga ketika pelaksanaan penunjukan itu terjadi adanya perbuatan melawan hukum, maka tentunya ada kerugian negara yang ada pada saat itu. Seperti itu, Pak. Oke, saya rasa melawan hukum kita sudah dapat, aset-aset juga kita sita. Nah, sekarang saya tanya kepada Pak Aspitus, begini Pak Aspitus, ya, saya ingin penyidikan ini harus cepat tepat sebagaimana kita lakukan di kasus Bank ITT. Sebelum 2 bulan, 1 bulan setelah kita limpahkan ke pengadilan, biar masyarakat bisa melihat bahwa kita ini transparan, akuntabel.
biar fakta persidangan itu akan bergulir terus, kan begitu. Ya, saya rasa itu. Silakan Pak Aspisus dengan langkah yang sudah ada seperti ini, langkahnya apa Pak Aspisus? Silakan. Terima kasih Pak Kajati, teman-teman koordinator, dan Pak Kasih bahwa apa yang menyeluruhi apa yang sudah Bapak sampaikan kami sudah bergerak, dan semua hasil yang disampaikan teman-teman tadi itu langsung kami melakukan pengiriman surat kepada BPKB dan sudah direspon. Kami target insya Allah mungkin September awal kami sudah akan bisa bergerak dan perkara ini sudah bisa dirampungkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya senang dengan kecepatan karena kita banyak sekali yang harus kita lakukan untuk NTT ini. Oke, saya rasa itu untuk diskusi evaluasi atas kinerja saudara-saudara sekalian pada hari ini. Saya merasakan puas, saya merasa bangga kepada saudara-saudara sekalian. Ini jam 7:30 Anda masih seperti ini, dan kita masyarakat tidak pernah tahu bahwa kita ini lembur sampai jam 10, jam 11, jam 12. Tidak apa-apa. Yang terpenting adalah untuk institusi, yang terpenting untuk masyarakat ini. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve.